وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Insyaallah pada pagi hari ini biidznillah ta'ala, sebagaimana yang telah dijadwalkan dan telah disebar flyer kajiannya, kita mau mengadakan praktek penyelenggaraan jenazah atau pengurusan jenazah dari mulai apa? Dari mulai jenazah itu dari mulai apa kita ngurusi dia? Dari mulai dia meninggal dunia sampai kita menguburkan. Dan tidak bisa saya atau kita mengkaji secara teori, mendetail, teori disampaikan terus praktek ini butuh 2 hari kalau dengan teorinya. Tapi sebisa mungkin ana akan mempraktekkan, plus nanti di tengah-tengah sambil mempraktekkan ini kita akan sebutkan dalil-dalilnya insyaallah. Yang penting praktek itu, tolong dihafal dan dimatangkan. Kalau semuanya nanti seusai dari daurah ini atau demonstrasi ini, praktek pengurusan jenazah, dibentuk tim-tim setiap masjid itu bagus, atau setiap daerah gitu ya, atau kecamatan itu bagus. Cuman harus butuh pematangan lagi dan lagi, latihan lagi begitu. Insya Allah sebaik-baik belajar itu adalah dengan praktek. Biasanya susah lupanya biidnillahi ta'ala. Saya belum pernah belajar ahkamul janaiz secara mendetail kecuali setelah saya praktek. Itu pengalaman saya sendiri. Kita juga biasa membahas dalam fikih tentang masalah hukum-hukum jenazah, tapi ketika praktek Masya Allah beda sekali. Dan pertama kali saya praktek ngurusi jenazah, bukan jenazah bohongan, bukan jenazah yang masih hidup, bukan. Tapi saya langsung ngurusi mayit. Dan dahsyatnya yang saya urusi langsung gak 1 atau 2 orang jenazah mayit, 12 jenazah. Itu luar biasa pengalaman hidup yang tidak pernah ana lupakan. Dan lebih dahsyatnya lagi, ana praktek penyelenggaraan pengurusan jenazah, terutama memandikan itu di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Di mana? Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Jadi jenazah-jenazah saya temukan ada yang dari Saudi, ada yang dari Afrika, Nigeria, ada yang dari Ghana, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Turki, ada yang dari Aljazair. Ini macam-macam jenazahnya. Dan subhanallah betul, orang mati itu sesuai dengan kondisi dia apa? Hidup. Bahkan ada satu jenazah dari Turki, berita yang terdengar kepada kami bahwasanya dia meninggal dunia dalam kondisi sholat. Yang saya mandikan itu pas giliran saya yang mandikan. Dan pas saya sendiri yang mandikan dengan 2 teman, satu lagi pemandu, yakni syekh kita yang mengajari kita. Jadi saya lihat tangannya dia itu bertasyahud, berarti pasti tasyahud akhir.
Tangannya ini masih tasyahud. Subhanallah. Dan juga praktek pengurusan jenazah ini menjadikan motivasi buat saya sendiri pribadi. Ini adalah ilmu yang amat sangat agung. Tidak ada syariat yang seperti ini detailnya dan spesifik, amat sangat teratur, rapi, dijelaskan oleh syariat dengan begitu tafsilnya, terperinci, kecuali dalam syariat agama Islam. Hanya di syariat agama Islam. Sungguh bodoh kalau ada orang mengatakan dari kalangan awam, kalau mati di Saudi itu kayak dimandiin kayak seperti mandikan binatang. Saya dengar sendiri itu. Itu amat sangat bodoh. Karena di sana amat sangat dijunjung tinggi syariat agama, petunjuk Nabi kita Muhammad SAW dalam masalah seperti ini. Yang juga membuat motivasi buat diri saya pribadi, ya saya akan semaksimal mungkin untuk menerangkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya lihat dan apa yang saya dapatkan dari penjelasan para ulama. Insya Allah nanti semoga Allah memberikan kemudahan. Yang jadi motivasi saya dan semoga menjadi motivasi antum sekalian, tolong dengarkan, ada sebuah hadis dari Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, kemudian dia tutupi aibnya. Dia tutupi apa? Aibnya. Kalau ada aib, ada luka mungkin, atau ada cacat di tubuhnya, dia tutupi dan dia tidak ceritakan kepada orang, Allah akan mengampuni dosanya 40. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Setelah dia memandikan, dia seolah-olah keluar dari dosa-dosanya dan dia seperti jabang bayi yang baru lahir dari kandungan ibundanya, tidak punya dosa. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, 40 kabirah, Allah akan mengampuni dosanya 40 dosa besar yang pernah dia lakukan. Wa man kafanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundusi wa istabrakil jannah. Barang siapa yang mengkafani seorang mayit muslim, Allah akan memakaikan pakaian kepadanya dari pakaian-pakaian surga yang terbuat dari sutra dan sejenisnya. Pakaian-pakaian surga di hari kiamat kelak. Wa man hafara lahu hufrah, dan barang siapa yang menggali kuburan untuk saudaranya muslim, fa ajannahu, kemudian dia tutup kembali kuburnya, setelah dikuburkan ditutup. Ya nanti gimana caranya kita akan jelaskan sunah-sunahnya dalam kuburan. Wa fa ajannahu fiha, kemudian dia kubur dan dia tutupi kembali, dia kembalikan tanahnya ke kuburan. Ajrallahu lahu ajra maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan membalas, memberikan ganjaran kepadanya, ganjaran sebuah tempat tinggal yang akan dia tempati sampai hari kiamat. Jadi seolah-olah dia itu kayak sudah menempati sebuah tempat tinggal yang sudah disiapkan oleh Allah di dunia ini sebelum di akhirat. Allah buatin rumah di dunia ini seolah seperti itu. Ini di dunia sudah mendapatkan kebaikan, apalagi di mana? Di akhirat. Itu benar-benar rumah yang sempurna, jannah yang kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Ini jadi motivasi buat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dengan syaratnya Muslim. Bahkan Imam Muslim juga, kalau sesuai dengan syarat yang dibuat oleh Imam Muslim dalam mensahihkan hadis, hadis ini layak untuk disahihkan oleh Muslim. Hadis ini layak untuk disahihkan oleh Muslim. Yang mensahihkan hadis ini bukan cuma Syekh Albani. Sebelum Syekh Albani, Al-Imam Zahabi mensahihkan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan ulama hadis terakhir adalah Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Beliau menyebut
Hadis ini dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Ana anjurkan setiap ikhwah baca kitab Ahkamul Janaiz. Hukum-hukum di sekitar apa? Jenazah. Ini Syekh Albani punya kitab khusus luar biasa, amat sangat lengkap, tidak ada yang ditinggalkan istilahnya oleh Syekh Albani rahimahullah, dan sudah diterjemahkan. Ana dengar katanya kitab ini pernah di awal-awal dakwah di Palembang ini pernah dibahas oleh Ustadz Abu Hamzah, ana dengar. Dan ini kalau ikhwah kok seperti ini boleh antum baca sendiri, bolehlah. Nanti kok nggak jelas tanyakan. Sudah diterjemahkan, baca sendiri nanti untuk mematangkan apa yang kita praktekkan di sini. Seluruh tim yang nanti seandainya habis ini ada pembentukan tim-tim pengurusan jenazah, ana nasihatkan tim harus punya kitab ini. Setiap tim harus punya kitab ini. Nah, tape ini ikhwan, ana nggak bisa panjang lebar, yang jelas insyaallah kita langsung praktek. Dan nanti kita memandikan. Yang dimandiin juga tadi satu ikhwah tadi juga. Terus nanti diangkat juga ikhwah itu tadi juga. Masya Allah, pahalanya besar insya Allah. Semoga matinya paling terakhir nanti ya. Paling terakhir semoga meninggalnya. Setelah ini habis semuanya, baru dia yang terakhir. Amin. Ana nggak canda sebenarnya. Seperti ini Rasulullah SAW menyebutkan, di antara kalian nanti ada Abu Hurairah, ini ada 40 orang enggak? Pernah Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, jumlahnya 40 orang. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya di antara kalian ini ada loh calon penghuni neraka. Dari 40 orang itu, dari sahabat. Abu Hurairah sampai ngitung, 1, 2, 3, mati satu persatu, tinggal 2 orang. Dia dengan sahabat yang lainnya, 2 orang ini. Wah, ini khawatirnya Abu Hurairah luar biasa. Ternyata benar sahabat yang satu ini ketika fitnah Musailamah Al-Kadzab pada zamannya Abu Bakar Siddiq, dia membelot dan murtad. Jadi anggotanya, anak buahnya Musailamah Al-Kadzab. Ini benar, ini mati satu persatu. La haula wala quwwata illa billah. Ini sahabat aja bisa terjadi seperti ini, apalagi selain sahabat. Makanya jangan dikiranya kita tidak mati, kita akan cepat atau lambat. Cepat atau lambat kita akan meninggal dunia. Taib, langsung saja kita, ya, langsung saja ke mana? Kemana ini Pak? Ke sana Pak ya. Tapi sebelumnya ini dari jenazah, maaf, kita awali dari ketika seorang itu meninggal dunia. Biasanya orang itu kalau dicabut nyawanya ittaba'u basarhu, disebutkan dalam hadis, matanya itu apa? Mengikuti ruhnya. Matanya itu mengikuti apa? Ruhnya. Siapa saja. Tidak mesti orang, kalau orang yang soleh kok matanya juga terbelalak, itu tidak mesti. Itu bukan tanda-tanda su'ul khotimah, tidak. Tidak. Karena mata itu senantiasa mengikuti apa? Ruh. Makanya kalau ada jenazah mayit yang baru aja meninggal dunia, biasanya masih terbuka matanya itu, mulutnya juga menganga terbuka. Itu apa? Dia apa? Dipijit-pijit sekitar matanya, kemudian ditutupkan. Mulutnya juga begitu, ditekan, ditutupkan, ditutup kembali. Biasanya kok baru-baru meninggal mudah untuk ditutup. Dan tangan-tangannya juga posisinya bagaimana? Dia luruskan begini, diluruskan ya. Nanti kita akan praktekkan. Dan tidak ada sunnahnya jenazah mati itu di apa? Sedekapkan. Tidak ada sunnahnya. Maksudnya tidak ada dalilnya. Kok di sini begitu ya? Jadi nggak tahu antum ini yang ketularan orang Jawa atau orang Jawa ketularan antum. Gak tahu dari mana ini kok disedekapkan kayak ini. Yang jelas tidak ada ketentuan tertentu. Masalahnya kalau ini harus disedekapkan, ini harus. Kalau tidak keliru, ini jadi bid'ah. Jadi bid'ah. Karena mengharuskan sesuatu yang tidak ada apa? Keharusannya dalam agama.
Makanya kalau yang saya praktekkan di Saudi ya biasa, dilurusin di sampingnya. Jelas? Seperti itu, habis itu dimandikan. Langsung saja kita langsung ke tempat apa? Apa? Pemandian. Taib. Dalam memandikan jenazah itu hukum asalnya yang disyariatkan nggak perlu pakai sabun. Pertama, nggak perlu pakai sampo. Jelas? Sunnahnya cuman iksiluhunna bil ma'i was sidr dalam hadis iksilnaha bil ma'i was sidr. Ketika Rasulullah SAW ditinggal oleh putrinya Zainab bintu Rasulullah SAW, putrinya akan meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW. Hampir seluruh putrinya meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW, kecuali Fatimah yang setelah Rasulullah SAW. Ketika Zainab meninggal radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW mengatakan kepada yang memandikan, tolong mandikan dia dengan air dan daun bidara. Maksudnya air yang dicampur dengan daun bidara. Cuman itu. Waj'al fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Dan mandikan dia nanti di basuhan terakhir air dicampur dengan kafur barus. Jadi kafur itu bahasa Arab juga. Kafur aw syai'an min kafur. Ini kafur di sini maksudnya bukan kafur tulis itu, bukan ya. Kafur barus. Ini di basuhan yang terakhir. Itu hukum asalnya. Terus kalau umpamanya mayitnya dalam kondisi kotor, kecelakaan di jalan, tanah-tanah semuanya, ya kan? Atau baru operasi tapi gagal, banyak apanya? Darahnya. Ini yang saya lihat sendiri. Berarti harus dicuci dengan apa? Kok perlu sabun? Perlu sabun. Tolong perhatikan. Ambil sabun, terus secukupnya ditaruh di apa? Enggak di ember. Gayung saja. Gayung, terus campur dengan sampo. Sudah itu cukup insya Allah. Atau cairan pembersih yang lainnya boleh. Boleh. Terus disiramkan, dicampur dengan air, disiramkan. Baru digosok, baru bilas. Ini sebelum dimandikan. Ini sebelum dimandikan. Belum diwudukan. Sebelum dikeluarin semuanya kotorannya di dalam perutnya. Sebelum itu semuanya. Jadi kalau semuanya kondisi mayit ini kotor, banyak tanah atau segala macam, darah, itu dibersihkan dulu. Dan itu pun kalau seandainya kotoran itu bisa hilang tanpa dengan sabun, cukup. Disiram dulu dari atas, kepala sampai bawah, digosok-gosok, bersihin semuanya. Habis itu baru dimulai proses apa? Mandian. Jadi ana di sini ikhwan, barakallahu fikum, ana benar-benar ana praktekkan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ini apa ini? Bidara. Ini fresh ini. Ini caranya di blender ya Pak ya. Ini bagus sekali. Dan cuman kabur barus. Taib. Ini ukurannya bisa ambil air. Enggak situ embernya bawah sini. Itu dinyalain Pak. Ember yang ya itu diisi. Yang hitam itu diisi air aja. Nanti kalau ini kurang ditaruh sini. Taib ya akhi. Antum di rumah kan punya mangkok cuko ya. Nah, pokoknya orang Palembang cepet banget pokoknya. Ana nanti bilang finjan susah. Finjan itu mangkok kopi. Atau kalau kita apa? Cuko itulah ya. Kurang lebih. Finjanul qahwah ukurannya satu mangkok kopi itu. Satu mangkok kopi daun sider kering atau basah itu untuk 16 liter air. 16 liter air. Ini enggak harus kayak gitu, enggak harus kayak gini. Ini cuman untuk mempermudah. Untuk mempermudah. Jadi ini bisa antum tuang di mana? Gelas. Enggak ada gelas ya, Pak ya? Enggak apa-apa sudah. Ditaruh di gelas terus dicampurkan ke 16 liter air. Atau enggak apa-apa, satu ember ukuran 15 umpamanya. Enggak. Kan ada ember yang ada ini 10 liter ini kan? Ya, ada yang besar lagi ada 15 liter. Nah, itu langsung dicampurkan ke 15 liter cukup. Mau ditambahin lagi enggak apa-apa. Ininya atau airnya juga.
Dan juga kapur barus, karena kapur barus kita di Indonesia ini kan ya bulat-bulat kayak gitu, susah ukurnya. Yang jelas ukuran juga seperti itu, nggak jauh beda dengan yang tadi. Ambil aja mungkin satu mangkok kopi, setengahnya mangkok kopi itu dicampur ke 10 liter atau 16 sampai 16 liter air, dicampurkan dengan separuhnya inilah, dicampurkan ke 16 liter air, gitu aja. Jadi mandikan jenazah itu nggak banyak airnya, nggak seperti apalagi di Palembang saya lihat ada kembang-kembangnya juga ya. Sahih ikhwan. Nah, ini juga tidak ada sunnahnya. Taib. Langsung yang mati silahkan ke sini. Masya Allah, barakallah. Nama antum siapa, akhi? Hadid. Adit ya, Masya Allah, barakallah. Fadal akhi Adit. Kepalanya di sini, akhi. Ya. Karena belum pernah merasain mati kan, enggak tahu kan dia. Jazakallah khairan Adit. Ini canda, akhi ya. Antum dapat pahala insya Allah. Dapat pahala yang besar antum, jadi contoh ini buat yang lainnya. Nanti kalau antum ini udah selesai dimandiin, terus semuanya praktek dengan melihat Adit ini, pahalanya semuanya ngalir ke Adit. Mungkin anak nggak dapat bahkan mungkin, karena dia yang jadi anunya. Taib. Ini sakit ya akhi ya? Enggak. Taib, bismillah. Jadi pertama kali biasanya orang yang meninggal dunia, kalau dia di rumah sakit, biasanya kan dimasukkan ke apa dulu? Bapak dokter. Ya, kamar jenazah. Kamar jenazah. Biasanya dimasukkan ke apa kadang-kadang? Ya, lemari esnya. Seringkali dikeluarkan, dia dalam kondisi apa? Kaku. Ini kan tidak bisa dibuka ini bajunya. Ya. Jadi harus ditutupi kayak gini. Paling enggak ditutupi. Bantu ikhwan. Paling enggak yang paling utama adalah ini Pak, dipegang dulu Pak. Aurat besarnya. Aurat besarnya seperti ini. Seperti dia hidup. Mana aurat besarnya lagi-lagi? Dari pusar sampai lutut. Ini tutupin seperti ini, baru dipotong pakai gunting. Ini nggak mungkin anak potong kan ini. Nah, potong pakai gunting. Celananya juga begitu dipotong. Dan usahakan tidak langsung menyentuh apa? Jangan menyentuh kemaluannya atau daerah-daerah yang sensitif bagi seorang. Jadikan prinsip kita memperlakukan jenazah ini sebagaimana dia hidup. Dia tidak mau terbuka auratnya. Dan tadi barang siapa yang memandikan seorang muslim, ingat dalilnya tadi. Kemudian dia apa? Tutupi aibnya. Di antara itu juga membicarakan aibnya atau menutupi aibnya ini juga, ini pahalanya besar. Perlakukan dia sebagaimana dia hidup. Taib, seperti ini, anggap saja ini sudah apa? Kita telanjangi semuanya. Kalau dia dalam kondisi kotor, tadi dia apa? Dibersihin dulu jenazahnya. Baru kita tolong anak dibantu ikhwan ya. Ada yang bantu. Mana tim-timnya tadi yang sudah pakai ini tadi? Antum dari sana, akhi. Taib. Jadi kita berdirikan seperti ini, setengah duduk dijaga. Ini, paham ya? Ini baru dia apa? Ditekan. Dari atas sini, begini, gini. Kalau ada kotorannya, pasti keluar. Jelas? Terutama yang orang-orang yang penyakitan ya. Biasanya kan tidak normal, namanya badan sudah rusak kan. Dudukin lagi. Tidak normal biasanya itu ada keluar kotor-kotor seperti itu. Itu dibersihin kayak gitu caranya. Diangkat setengah duduk sambil tekan perutnya. Cuman ini berselisih para ulama. Perlu enggak kayak gini? Berselisih loh ini. Kebanyakan kita memang seperti ini ya kan? Dan itu memang pendapat yang para ulama seperti ini. Kecuali Syekh Albani tidak perlu kayak gitu. Langsung mandi. Taib, ana memakai pendapat kebanyakan ulama ya. Taib, selanjutnya habis kita bersihin kayak tadi ya, kok dia mamanya kumisnya terlalu panjang, nutup mulutnya. Kita rapiin. Kita lihat kukunya, telannya panjang-panjang. Wah, ini udah waktunya untuk potong kukunya. Kakinya juga dipotongin.
Makanya harus disiapkan apa? Potong kuku. Nah ini ditulis, potong kuku disiapin. Nggak cuma itu, gunting. Kan nggak mungkin potong kuku buat motongin kumis kan nggak mungkin. Berarti gunting disiapin. Terus nggak mungkin ini gunting motongin apa? Bulu kemaluan. Nah ini juga harus disiapin apa? Cukur. Yakni musa, bahasa Arabnya mus atau apa mus itu? Silet ya, jilet itu. Itu kayak seperti ini istihdad diperlakukan di sini. Istihdad dan juga sunanul fitrah, sunnah-sunnah dalam Islam yang dianjurkan kita untuk menjaganya seperti memendekkan kumis, memotong kuku, terus apa lagi? Mengerok bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Ini berarti semuanya harus siapin. Kaunya bulu ketiak ini boleh dicabut, boleh dikerok. Mempermudahkan untuk dikerok aja. Jadi seperti itu. Ini juga dianjurkan meskipun ini sebagian para ulama nggak perlu. Seperti Syekh Albani nggak perlu. Tapi kebanyakan para ulama menganjurkan seperti itu. Dan ini pendapat yang saya pilih dan ini adalah fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Kalau di Saudi seperti itu. Nah, ini yang saya ambil. Kalau antum nggak ya tidak ada masalah antum mengambil pendapatnya Syekh Albani, ya tidak ada masalah. Tapi sekali lagi kita perlakukan dia sebagaimana dia apa? Hidup. Nah, habis itu sudah bersih mayitnya dari kotoran-kotoran tadi. Sekali lagi tidak ada, nggak perlu kita pakai apa tadi dalam memandikan? Sabun dan sampo. Dan yang lainnya nggak perlu, kecuali cuman sider dan apa? Kawar barus. Sekarang ini anak ambil sidernya, bisa buka nggak, ikhwan? Panas ya, nggak ada AC-nya kok di sini, Pak. Insya Allah. Wah, masih dibungkus lagi, Pak? Iya. La haula wala quwwata. Kotor enggak apa-apa, Pak ya? Ini nggak ada yang demam kan, teman-teman? Oh, demam duduk aja di sana ya. Ini segini, anggap aja lah ini kita takar sini ya. Satu apa tadi? Mangkok cuko. Oke lah, mangkok cuko lah. Sudah ngirup cuko belum pagi ini? Belum ya. Nah, ini kita campurkan ke apa? Berapa liter tadi? 16. Nah, campurkan sini. Jelas? Cukup ini, insya Allah. Jangan marah-marah. Antum cuma lihat aja loh. Baik. Itu dipenuhi lagi, akhi. Tak kasih sekalian kapur barus. Ini juga nggak jauh beda lah. Ukurannya ya mungkin ini agak sedikit lah. Agak sedikit, setengahnya lah. Setengahnya dicampur dengan 16 liter atau 15 liter air. Ini ambil anak, tak ambil setengah aja ini. Setengah dari ini. Nah, cukup lah insya Allah. Nah, ini dicampurkan ke dipisah. Dicampur ke air bidara, dipisah, ya, dipisah, iya, dipisah. Ini harus ada yang ngesut ini. Mana nih ini? Kamera, ya. Dan airnya cuma kayak gini. Ada mewudukannya mewudukannya pakai air apa? Biasa. Nah. Nggak ada ember lagi sudah. Sini. Taib, jazakallah khairan. Bismillah, ini kita mulai mewudukan. Kita ambil tangannya, akhi keluarin tangannya, mayit tolong keluarin tangan antum. Jadi gini, seperti ke orang wudu. Kita apa? Cuci tangannya 3 kali, gitu kan?
sela-sela. Terus apa? Terus berkumur. Kumur ini jangan langsung dibuka, disiram, enggak. Tolong perhatikan, kita melakukan dia sebagaimana dia hidup. Cukup aja apa? Jadi dimasukkan ke mulutnya dia. Anda enggak masukin ya? Coba dimasukkan aja. Ha? Kasihan nanti ini bau-bau ini. Ha? Masukkan lagi digosok lagi. Tape, jelas. Terus juga hidungnya juga dibasahin, dimasukin tangan kita pakai air kayak gini. Baru apa? Baru disiram apanya? Mukanya. Cara menyiram muka, perhatikan. Perhatikan cara menyiram muka. Biar tidak masuk ke dalam hidungnya, dan juga masuk airnya dalam mukanya. Seperti ini. Afwan akhi ya. Sebentar aja tahan. Kasihan dia bau anu. Nah, sekali lagi seperti ini, tutup, baru disiram wajahnya. Seperti itu sambil diusap. Tar dulu, aduh jangan. Sambil diusap seperti kita wudukan. Diratakan di wajahnya. Kalau kita basahin tangan kita aja, langsung buka boleh? Hah? Enggak, harus disiram. Kan namanya menyuci. Kok itu mengusap nanti jadinya. Tape, begitu ya. Ditutup, set. Enggak usah ini dah. Tutup hidungnya, ini. Coba Sam. Ya. Ditutup, baru disiram. Gitu. Jelas? Terus habis wajah apa? Tangannya. Dari ini sebelah kanan dulu ya kan? Sampai siku 3 kali. Ini juga. Diratakan Sam. Itu sampai siku 3 kali. Dari ujung jari sampai siku 3 kali. Habis itu baru rambutnya. Perhatikan. Ini baru diusap. Dikebelakangin. Gini. Ke depan lagi. Baru apa? Telinganya dibersihin. Cukup sekali aja. Taib. Di situ. Kaki dari jari-jari ujung kaki sampai mata kaki 3 kali. Di sela-sela juga sunnahnya, ya. Di sela-sela seperti kayak antum wudu, Ini 3 kali. Nah, cukup. Baru kita siram pakai air biasa dulu boleh, atau langsung pakai apa? Bidara. Dari tadi tolong, akhi. Tahan mulutnya. Antum tutup, Sen. Bismillah. Kayak gini nih. Sebelah kanan dahulu. Ini kan kanan ini. Kepalanya. Itu terus ini juga kiri. Berapa kali sih? Iksilna salasan au khamsan, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Ganjil. Iksilna salasan au khamsan, dalam hadisnya Rasulullah SAW, tolong mandikan Wada Zainab, putrinya tadi, 3 kali atau 5 kali. Sampai diratakan, sambil diusap-usap. Sambil dia apa? Diratain. Ini ya. Bagian atas sudah rata. Ini kan nanti sambil digosok-gosok atas sini. Bagian sini, afwan. Ini kan dia sudah nggak ada pakaian di bawahnya. Cukup cara nyiramnya apa? Seperti ini aja. Kalau mau digosok, dibersihin ya harus nggak boleh langsung bersentuhan. Tapi pakai sarung tangan. Jelas? Bagian-bagian seperti ini di apa? Dibalik kayak seperti ini. Nggak perlu dibuka. Atau dari atas begini juga bisa. Masya Allah akhi ya. Afwan akhi ya. Labas.
Cukup. Habis itu dibalik ke sebelah ke kiri untuk dinyiram bagian kanan. Bisa guling nggak, akhi? Masya Allah. Ini mayatnya nurut sekali, ya Allah. Masya Allah. Digosok-gosok sambil jangan lupa ma'adalki. Sambil dia apa? Gosok. Bagian-bagian yang kayak seperti ini antum masukin enggak apa-apa, tapi dibalik hijab. Nanti kalau mandi kan bukan pakai, anak juga kan tidak pakai kain putih atau kain ihram ini, enggak, pakai jari ya kan, atau jari lah. Nah, jadi enggak begitu transparan, atau handuk yang warnanya enggak putih ya kan, gini ya, seperti ini. Benar-benar digosok, benar-benar diratakan. Jelas? Jelas ya kawan? Taib. Cukup. Balik sebelah sana. Sekarang balik ke sini. Akhi, Masya Allah. Nanti langsung sarapan nanti, akhi ya. Jazakallah khairan, akhi Adit. Ya. Disiram saya. Ya. Sampai ke bawah sana. Sekali lagi tolong dijaga auratnya apa? Auratnya si mayit. Taib, cukup insya Allah. Baru yang terakhir dikasih apa? Kapur barus. Ana nggak akan siram di wajahnya, ini bahaya. Yang jelas caranya begitu, kapur barus, ya kan? Seperti tadi, dari atas seperti ini ditutup. Saya ke sebelah kanan dulu 3 kali, terus kiri 3 kali, dibalik ke sana ke kiri, kanan bagian belakang 3 kali, atau secukupnya kapur barus. Dan ini akhi, sider ini untuk membersihkan kulit ini lebih bagus 7 kali lipat daripada sabun. 7 kali lipat daripada sabun. Yang kedua, bidara ini adalah daun yang diberkahi oleh Allah. Nah, ada pun kapur barus ini, untuk membunuh kuman. Dia sebagai racun untuk hasyarat, binatang-binatang apa? Ya apa yang mau dekat lah. Kecoa, apalah namanya, semut segala macam. Ini takut dengan ini. Ini obatnya antiseptik ini ya. Istilahnya ini racunnya untuk apa? Binatang-binatang serangga kecil-kecil itu yang mau deketin mayat, tidak mau. Yang kedua, manfaatnya ini mengesatkan, membersihkan, ya kesat bersih kok pakai ini. Jadi nanti nggak ada lagi kayak kulit-kulit apa, enggak apa, kulit-kulit yang anu keringat-keringat itu enggak ada lagi sudah kalau dikasih ini. Ini seger kok kasih ini. Nah, taib, begitu ya. Gitu ya kawan, cara nyiramnya udah kayak nggak jauh beda tadi. Dan awali dari sebelah kanan. Nah, awali sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Jelas sampai di sini ada yang ditanyakan? Perlu ngolok-ngolok yang kemarin belakang dibersihkan. Bu, makanya di belakang boleh kita tadi pas dibalik dibersihin enggak apa-apa. Meskipun tadi sebenarnya disiram ini aja sudah cukup. Tadi setelah dibersihin tadi ya, ditekan tadi, ya memang harus dibersihin dulu, dicebokin dulu ya kan. Kelewatan tadi. Dicebokin, kalau nggak ada ya alhamdulillah, kemudian disiram air sampai bersih. Itu aja udah bersih. Kecuali kalau mayatnya ini mengeluarkan cairan. Ini pernah kejadian, saya ada seorang ikhwah habis gagal operasi istilahnya di sini, dia keluar terus ininya darahnya. Ini bagaimana? Ini bisa dipakai handiplas atau atau kalau banyak atau diperban. Kalau enggak banyak, cukup perban aja cukup insya Allah. Tapi kalau banyak harus dilapisi plastik. Dan kapas. Kapas enggak apa-apa, yang penting apa saja, perban, kapas yang bisa menahan darah itu. Kalau sedikit darahnya itu cukup. Atau handaplas, hincaplas bisa. Tapi kalau banyak harus dibungkus dengan apa? Dilapisi plastik dulu. Dikasih kapas itu dulu, terus kasih plastik biar dia tidak ke mana-mana. Bahkan kalau parah, sekujur tubuhnya banyak darahnya dan keluar terus kayak kecelakaan, dan ada saya pernah memandikan mayat 7 hari setelah kematian baru ketemu. Di Mekah juga
Saya mandikan, ini udah biru semuanya, kita tidak bisa nyentuh. Disentuh gini aja, lupas. Itu kita bungkus plastik. Setelah ditemukan itu langsung dibungkus plastik. Ditelanjangin semuanya, dilepas pakaiannya, langsung dibungkus plastik, dikelihatkan wajahnya, baru dia apa? Ditayamumi. Kok tayamum? Gampang aja tayamum. Tanah ya kan? Ini tanah umumnya. Ini tanah umumnya. Blok. Langsung dia apa? Siapkan ke wajahnya. Dan apa? Telapak tangannya aja. Ini aja. Sudah. Seperti itu. Langsung dibungkus plastik. Si mayat itu bungkus plastik, baru dibungkus apa? Kafan 3 kali. Jelas, ikhwan? Baik. Jadi kalau untuk orang kecelakaan yang apa tadi misalnya, ya kan orang kecelakaan dia macam-macam. Misalnya yang di samping darah, misalnya dia kan bentuknya udah nggak ini lagi. Nah itu apa langsung dikasih plastik, ditayamumin apa tetap dimandikan? Tapi kok masih bisa dimandikan? Mandikan, Pak. Kok mayat tadi kan nggak bisa dimandikan karena nggak bisa disentuh. Nah, ini kok disentuh undang lupas. Kalau orang kecelakaan masih bisa dimandiin. Masih bisa dimandiin. Nah. Cuman tadi kalau ada cairan-cairan kayak darah yang terus mengalir, ya itu caranya. Kalau banyak ya dibungkus plastik. Tapi kalau masih bisa dimandiin, mandiin. Terus satu lagi, itu kalau misalnya orang yang meninggal ya karena tenggelam tadi sama seperti yang kita sampaikan, 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian dia baru keluar. Nah itu tentunya kan badannya itu udah gembung semua. Iya. Semuanya itu. Nah itu masuk plastik ditayamumkan apa dimandikan? Kalau emaknya masih bisa, nggak ada ngerubah dia, masih nggak ngerusak kulitnya, belum rusak ya, itu tetap dimandikan. Kok 2 hari saya kira belum begitu anu. Itu sebenarnya seminggu gitu. Kok yang saya temukan itu udah seminggu. Jadi wajahnya sudah biru hitam semuanya sudah. Itu nggak bisa disentuh, ini udah kelupas anunya, kulitnya. Ini berarti ya nggak bisa dimandiin. Kok selama masih bisa dimandiin dan tidak merusak jasadnya, mandiin. Nah. Setiap memandikan itu, yang ikut memandikan itu memang harus pakai sarung tangan saja. Misalkan ada 4 orang nih yang gitu. 4-nya harus pakai sarung tangan. Dianjurkan seperti itu karena apa? Karena kita akan mijit-mijit bagian-bagian itu tadi. Iya. Ya. Dan juga ngambil kotoran. Kalau kotoran bagusnya bukan pakai sarung tangan, bagusnya pakai perban itu. Perban yang banyak, yang tebal, baru karena langsung dibuang. Ya kan? Atau kain kafan yang sisa-sisanya kulit ini langsung cukup ya kawan. Kalau kondisi tubuh mayat yang tidak lengkap, gimana? Itu masih tetap? Ya tetap dimandiin, sisanya yang ada. Nah. Yang berhak memandikan tuh si mayat itu siapa? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Nah, sebenarnya yang paling berhak adalah orang yang paling paham memandikan. Dan lebih bagusnya lagi, paling paham memandikan dan dari anggota keluarganya. Kalau enggak dari tim tadi, itu boleh. Biasanya kok di Saudi, wallahu taala alam, kok di Saudi yang mandikan tim, tapi keluarganya ada yang perwakilan ikut juga mandikan. Kok di Saudi kan ada sana setiap masjid ada tempat pemandian. Setiap masjid jami' di Saudi, hampir setiap masjid yang besar di Saudi itu ada namanya Mughassalatul Mauta, tempat penyelenggaraan pemandian jenazah. Setiap masjid ada timnya sudah setiap masjid itu. Gitu. Dan punya ambulan segala macam setiap masjid itu. Yang pernah anak kunjungi adalah masjidnya Syekh Sudes, itu dia punya juga. Nah itu biasanya kalau orang meninggal ditemani sama anggota keluarganya. Tim ada 3, tambah lagi 2 dari keluarganya, biasanya begitu. Allahu a'lam. Nah. Kalau untuk memandikan jenazah ibu misalnya itu gimana, Pak? Boleh, anak boleh memandikan ibunya. Boleh. Demikian juga sebaliknya, cuman bagusnya demikian juga sebaliknya, boleh aja kok. Tapi kalau masalah kok anaknya udah besar, biasanya ibu pengen mandiin, tidak ada masalah, boleh aja. Tapi kok mengurusi secara total ini, hendaknya jangan ibunya, tapi dia mungkin ikut saja melihat, karena namanya orang tua kan ya tahu sendiri, biasanya nggak kuat. Anak sering menemukan nangis jadi nggak jadi mandiin bahkan, gitu di antaranya itu. Dan juga ini kan meskipun anaknya, meskipun hukumannya adalah boleh,
Tapi bagusnya, afdolnya laki-laki adalah laki-laki yang memandikan. Nah, atau suami istri memandikan suaminya, suami memandikan istrinya. Itu boleh, memang ada nasnya. Nah, Taib, cukup. Mau kita angkat ini, kasihan dia gedingannya. Kalau ada keluar kotoran lagi dari belakang tadi tetap siram itu. Iya, kok masih ada keluar lagi umpamanya, siram lagi. Siram lagi. Siram lagi dan siram lagi. Apa? Diulang lagi sini. Siram lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Cukup, insya Allah. Nah. Ya, diganti ya. Ini. Sudah. Ini gimana nanti? Di situ. Nggak apa-apa ya, basah-basah gini. Atau ganti dulu dia. Baik, cukup. Tolong diperhatikan. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya bicara masalah kain kafan. Saya bicara masalah kain kafan. Di Indonesia ini tidak tahu ana kain kafan itu ada berapa macam, tapi yang sering ana jumpai kain kafan yang disediakan itu nggak di sini, nggak di Jawa, sama. Ukurannya cuman lebarnya 1 meteran. Lebarnya kain kafan yang ada, yang biasa. Makanya sering kali kain kafan itu tidak apa? Tidak cukup untuk dilipatkan gitu untuk membungkus si mayit. Nah, ini kebanyakan. Kebanyakan seperti itu kain kafan yang dijual. Kalau antum beli kain kafan, tidak tahu ini tadi ikhwah dapat katanya, ini lebarnya 1,5, kaget saya. Masya Allah, ada ya kain kafan seperti ini. Berarti ini ternyata ada juga dijual. Sudah 1 paket ini pas 3 ini. Ini juga ada. Ini baru tahu ini, Masya Allah. Baru tahu kalau ada kain kafan yang ukurannya 1,5 meter lebarnya. Dan usahakan nanti tim setiap masjid sedia kayak gini nih. 3, 4, 5, 10, nggak ada masalah. Siapkan aja, ditaruh di gudang, siapkan. Jadi nggak usah repot-repot. Ada ikhwah meninggal langsung tim bergerak bawa itu semuanya. Nah, dan kalau mau beli yang lebarnya 1,5 meter, bilang lebarnya 1,5 meter. Kalau maunya ndak ada, cari aja kain biasa, bakalan untuk baju seragam itu loh. Ini yang katun, ini yang bagus. Kok di Saudi pakai kayak gini nih? Kainnya bagus-bagus dan disunnahkan memang kain yang dari katun. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW kufina bisyabin sahuliyah. Beliau dikafani dengan kain yang terbuat dari katun dan dibuat dari negeri Yaman. Dalam riwayat juga disebutkan disunahkan bagi kaum laki-laki, mayit laki-laki, 3 helai apa? Kain kafan. Salah satu dari 3 ini, salah satunya thawbul hibarah. Kain putih katun tapi bermotif apa? Bergaris-garis lurus, garis-garis ke bawah atas ya. Bukan kotak-kotak loh ya, garis. Ini salah satunya. Dan Rasulullah SAW seperti itu yang beliau dikafani seperti itu. 3 helai ini satu saja kain yang bergaris, al-hibarah namanya. Banyak kok kain putih bergaris, banyak. Tinggal kalau mau sunnahnya loh ya, ini sunnah. Kalau enggak ya udah seperti ini cukup. Dan disunahkan kain kafan itu warnanya putih. Kalau enggak ada putih boleh kain yang lainnya. Cuman sunnah hukumnya, enggak wajib. Jelas ya kawan? Nah, dan di sini juga sebelum kita, mana ini mayatnya belum datang nih. Masih ganti pakaian. Mayatnya belum datang. Nah, ini boleh kita kasih apa? Minyak wangi. Kita kasih apa? Taburin apa? Tabur barus. Nah, minyak wangi secukupnya. Minyak wangi juga. Kok di sini minyak wanginya khusus ya minyak wangi mayat gitu ya? Enggak juga. Misik yang tuh biasa pakai ke masjid, pakai minyak wangi itu. Enggak mesti harus minyak nyong-nyong yang dipakai oleh si mayit. Kasihan antum. Si mayitnya waktu hidupnya enggak pernah pakai minyak kayak gitu, antum dikasih kayak gitu.
Kasih minyak wangi yang bagus. Minyak wangi yang surati ini, Masya Allah, ini mumtaz. Kasihkan. Dikasih ke apa? Kain kafannya, silahkan. Taib. Sebelum kita mulai juga anak akan jelaskan di bawah ini tadi ada berapa tali? Ini tidak harus 7. Tidak harus apa? 7. 3 pun kok cukup sudah. 7 ini biar rapet gitu. Dan tertutup auratnya dengan sempurna. Taib. Yang garis nanti posisinya di pelan berapa? Apa? Yang ada garis sungai tadi. Terserah. Yang jelas dari 3 itu 1 kain yang bergaris. Mau ditaruh di paling atas atau tengah atau paling bawah, terserah. Nah, taib. Kainnya ini 3 lapis semua ya, satu. Tidak ada lagi sempurna. Taib. Bagaimana dengan jenazah perempuan? Bersisih para ulama. Tapi yang ada dalilnya yang sahih ya cuman 3. Laki-laki 3, perempuan tuh 3. Meskipun anak katakan boleh perempuan dengan 5 lapis. Masya Allah. Fadhal akhum. Perempuan 5 lapis. Kalau 5 apa saja? Nah, 5 apa saja? 3 lapis kain kafan, kerudung, baju tengah, baju, terus jarit. Tahu jarit ya apa? Sarung lah, yang pakaian yang dipakai di bagian tubuh bagian bawah. Jari, baju, kerudung, 2 lapis kain kafan. Seperti itu. Ini juga kebanyakan jumhur kelihatannya seperti itu. Tapi yang ada hadisnya, ya hadis yang sahih, ya cuma 3 itu, laki-laki perempuan. Makanya kalau kain kafannya besar, insyaallah cukup. Taib akhi, afan ya. Antum berdiri dulu, duduk dulu. Kaki antum di sini. Ya, set. Jadi nanti makanya ketika menaruh mayat ini harus benar-benar pas di tengah-tengah. Ya. Kalau di anak pertama kali cerita dikit, anak pertama kali disuruh untuk ngurusin jenazah. Kaget pertama kali di Palembang. Jenazahnya taruh di bawah kayak gini nih. Kaget anak. Taruh di bawah kan kok di sini? Kok di sana di Jawa nggak ada. Oh, bisa kiamat itu kok jenazah ditaruh di. Bisa kiamat kecil. Bisa geger tuh kok rumah mayat ditaruh di bawah. Ini biar ini direkod biar teman-teman di Jawa biar tahu kondisi seperti ini. Jadi tetap di atas apa? Kasur atau meja yang besar begitu. Sampai anak pernah aja tuh, Bu, ada nggak meja yang besar? Saya minta seperti itu. Langsung dibisikin sama teman-teman. Kok di sini cek gini lah Ustadz? Oh ya gitu ya. Udah nggak jadi Bu. Ya udah. Taib. Gimana ini? Ana pengen memposisikan talinya ini biar enak nalikannya. Nggak apa-apa, naik lagi akhi. Naik lagi akhi. Naik lagi. Aduh, bablasan akhi. Sit ya. Sip. Ana minta bantuannya ikhwah. Tolong perhatikan. Ini kan dalam kondisi tadi kan nggak pakai pakaian kan ya. Tolong tadi kain-kain handuknya tadi mana? Handuknya. Atau enggak, yaudah kain itu aja enggak apa-apa. Ke bawah lagi, dikit ke bawah lagi. Lagi. Hop, ya. Anggap saja ini, makanya harus ada tim ini harus punya handuk yang besar. Handuk-handuk hotel itu ya, yang besar gitu.
Ini kan dalam kondisi tutupi handuk, aurat besarnya, ya kan? Taib, ini sambil dia apa? Dia apa? Kayak gini nih. Set. Terus sambil apa ini diambil, coba. Dikit-dikit diambil. Terus. Seperti ini. Jelas ya kawan? Taib. Yang anu Pak, yang rapat Pak, yang rapat ke sininya. Sebentar, ya. Taib, atas sana. Kayak seperti mana? Posisinya seperti ini. Jadi harus dua orang di ujung, satu orang di ujung, satu orang di sini. Akhi, ini dimasukkan ke bawah, dibantu, tengahnya dibantu Pak. Jadi di situ ada satu orang, tarik ke bawah, ya, seperti itu. Mulai gayanya Ustaz, dari kanan atau kiri dulu Ustaz? Dari kanan, ini dari kanan tadi. Dari kanan tadi. Ada sebelum ditutup apa kayak mata itu ditutupi kapan? Nggak ada sebenarnya. Taib. Nggak ada, sebelum ditutup nggak ada dikasih mata tutup dengan mata, sebenarnya nggak ada. Cuman maaf tadi kelewatan, disunahkan jenazahnya dikasih apa? Minyak wangi. Terutama di tempat-tempat apa? Tempat-tempat yang digunakan untuk sujud. Tempat-tempat yang digunakan untuk sujud. Ya, anggota sujud saja. Adapun dikasih apa? Kampas, tidak ada sunnahnya. Nah. Kalau perempuan dikasih kayak gitu, kasih apa? Tidak ada. Bahkan di sini di perempuan dicelakin, bengesin. Dah, ini tasyabuh dengan orang kafir. Kalau perempuan, kalau perempuan, rambut perempuan itu dikepang jadi 3. Dijadikan 3 rambutnya, dikepang jadi 3 helai. 3 kepang, 2, 3. Kok perempuan? Kok laki-laki cukup dikasih apa tadi? Minyak wangi di tempat-tempat yang biasa dia gunakan untuk sujud, sini di hidungnya, telapak tangannya, atau di tangannya juga tidak ada masalah telapak tangannya, sini lutut, kaki, yang biasa digunakan 7 anggota badan yang dia gunakan untuk sujud. Nah, seperti itu. Taib. Dan itu sunnah, tidak wajib. Sunnah. Caranya tadi dari sebelah kanan terlebih dahulu. Ditutup seperti ini, terus diambil ya, sambil nutup kayak gini. Jadi sekali lagi, jangan kelihatan apanya? Auratnya, seperti ini. Nah, itu benar-benar rapi Pak. Ditaruh ke belakang, di belakangnya. Yang rapi. Seperti itu. Baru lagi 2. Kanan dulu. Afan. Jadi ini kalau 1,5 meter, jadi enak banget. Set. Gitu. Kalau main di sana Mas lihat dia. Nah, gitu. Tape. Terus gitu oke ya. Tape, bukain dulu ya. Tape, lagi ini. Ya, ini sambil ya. Benar-benar yang pengen anak ajarkan, kok sudah sempurna seperti ini, selesai kayak gini, sana diginiin, dipelintir, tapi usahakan benar-benar ini yang rapi, jadi nggak numpuk di tengah kainnya, sana juga kayak gitu, terus sampai benar-benar kenceng, set, bener perlu ditarik kita, set, benar-benar rapi. Coba tarik, set. Kayak gini. Jelas ya kawan? Baru ditali ininya. Dibuka dulu, kasihan dia. Baru ditali. Nah ini kan berantakan ini. Ini berantakan, ya kan? Tinggal nambahin lagi sini, diajukan lagi sini. Diajukan lagi. Dibagilah. Ini kelihatannya jarang yang kayak gini nih. Tarik bener-bener. Posisi ini mayat itu bener-bener apa? Rapi, lurus. Kencang ininya. Lihat ini, 1,5 meter ya ikhwan. Tertutup dengan sempurna. Bingung kita kalau 1 meter. Makanya sebagian tempat, bener-bener anak kaget ketika dapat 1,5 meter. Sebagian tempat tidak ada namanya mori 1,5 meter. Sampai teman-teman di Jawa itu sampai dijahit. Taib.
Dan alhamdulillah di sini ada. Ini benar-benar bukan asal-asalan. Ini harus benar-benar kuat. Ujungnya harus benar-benar kuat. Baru dia apa? Diikat. Kok perlu berdua nalinya? Ada yang satu megangi? Hah? Pokoknya benar-benar harus kuat. Perhatikan, harus kuat. Tujuannya untuk apa ini? Tali ini apa tujuannya? Tujuannya apa? Ini harus kuat tadi, harus jadi sekali lipat, tarik, lipat, tarik, sampai lipatan yang terakhir, tarik sana dulu, baru dikencengin sekali. Tujuannya nanti ketika diturunkan ke mana? Liang lahat itu tidak terbuka ini. Dan demi Allah, saya sering melihat itu kejadian ini. Saya nurunin jenazah itu terbuka, akhi. Karena yaitu tadi morinya atau kain kafannya nggak cukup. Berarti tiap satu lipatan itu harus dikencengin dulu. Iya, kencengin, ditaruh di sini, masukin yang satu tadi. Ada satu sana, satu sini, satu di sini, satu di sini. Begitu. Jelas? Begini, long. Mana tadi talinya tadi? Ini. Hah? Harus kuat. Taib, ditali seperti ini aja. Ini terus tali simpul kayak gini, tali simpul. Tali apa? Simpul. Tapi yang kuat. Nanti kalau ditali simpul semuanya kayak gitu. Dan ini nalinya di sini, akhi, bukan di tengah. Nalinya di sini. Di samping sini, samping kiri. Nah, kayak gini. Samping kiri sini, di atas sini. Di tali apa sekali lagi? Simpul. Yang kuat loh ya, yang kuat loh nalinya. Gak usah semuanya lah, ha? Yang jelas di sebelah apa? Kiri yang kuat. Jelas? Jelas sampai sini? Taib. Ada pertanyaan? Habis ini, hah? Enggak cukup, sudah cukup. Minyak wangi sudah cukup. Potong nggak apa-apa. Silahkan. Nah, Taib, habis ini diapain? Kok kuburkan? Sholat dulu. Nah, ini disolatkan. Taib. Nggak apa dalam kondisi terbuka. Ini contoh aja di samping kiri. Nanti untuk diturunkan di kuburannya. Kalau sholat dah paham kan? Kalau wanita di pas di mananya? Tengah-tengah badannya atau awas perutnya ya. Atau kalau laki-laki di kepalanya. Nah, doanya antum sholat ini jadi permasalahan mungkin kalau perhatikan. Para ulama berbeda pendapat ketika takbir Allahu Akbar. Ini yang sunnahnya wallahu taala alam sesuai dengan riwayat yang sahih. Takbir yang kedua nggak perlu angkat lagi. Allahu Akbar. Berapa takbir sih? 4 aja. Enggak, ada 5 takbir, ada 9 takbir. Nah, ada 4, ada 5, ada 9. Riwayatnya semuanya sahih. Allahu Akbar. Takbir yang pertama ini anggap aja 4 takbir. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Jangan cepat-cepat. Kebiasaannya orang Palembang apa-apa cepet. Kalau antum jadi imam jangan cepat. Ana maksudnya antum ini. Antum ini. Baik. Terus takbir yang kedua. Ini pendapat yang sahih yang ana pilih, tidak pakai angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Baca apa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang sempurna, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Apa? Yang ketiga. Baca doa.
Doanya bukan cuma Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, bukan cuma itu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa akrim waksilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi min adh-dhunub wal khataaya kama yunakka ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ij'al daran khairan min darihi. Dalam riwayat Allahumma abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Sampai perawi riwayat hadis ini, duh, seandainya yang didoakan ini yang jadi mayat itu aku. Didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa ini. Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia, dan maafkan kesalahannya. Ya Allah, muliakanlah tempat ketika dia diturunkan ke kuburnya. Lapangkanlah kuburnya. Dan sucikanlah dia dari dosa-dosa. Bersihkanlah dia dari dosa-dosa. Sebagaimana kain putih dibersihkan dari segala bentuk kotoran dan najis. Ya Allah, gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal dia di dunia. Keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia yang di dunia. Istri yang lebih baik daripada istri dia di dunia. Dan jagalah dia dari azab api neraka. Masukkan dia ke surga. Jagalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Subhanallah. Gak ada yang hafal di sini semuanya. Gak ada yang hafal doa-doa kayak gini. Ini antum habis ini ngafalin ini. Dicari, cari sendiri. Banyak buku, itu banyak, dan tiga-tiga bagi Hisnul Muslim disebutkan banyak. Ustaz Yazid insya Allah juga ada di situ. Baik, doa ini tadi bisa dibaca lagi di takbir yang ke Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Diulangi lagi, doa lagi. Makanya jangan cepat-cepat, lama doa ini. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah nggak ada lagi apa? Doa. Karena sholat ini, sholat jenazah itu maksudnya itu bukan sholat yang kita maksud. Maksud sholat di sini adalah mendoakan si mayit. Jadi nggak ada rukuk dan sujudnya. Ini harus dipahami. Kenapa sholat jenazah nggak ada rukuk dan sujudnya? Karena bukan sholat hakikatnya. Apa? Doa. Jelas ya ikhwan? Baik. Begitu. Salam pun ada dua macam. Assalamualaikum warahmatullah, cukup satu kali boleh. Atau dua kali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Satu kali boleh karena ini sekali lagi ini bukan sholat. Bukan kayak sholat apa? Istilahnya ini hanya untuk sebagai tanda kok selesai. Jadi sekali aja cukup. Nah, dan boleh dua kali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cukup insyaallah. Kalau mayitnya anak yang belum balik, doanya sama kan? Kok belum balik? Nah, ada doa khusus. Bisa didoakan secara doa secara umum. Ada doa-doa khusus juga. Allahumma ja'al lahu dakhran liwalidayh. Ya Allah, jadikanlah dia simpanan amal untuk kedua orang tuanya. Tapi secara umum doa ini tadi bisa dipakai. Naam. Tapi kalau anak yang baru lahir, maaf, kalau umurnya belum 4 bulan, tidak perlu disulatin. Di bawah 4 bulan di dalam kandungan, itu belum manusia. Ya, itu enggak wajib untuk disulatin. Bahkan enggak perlu disulatin. Masih janin. Nah. Ini kain yang ikatan yang atas tuh harus dilepas dan apa? Sebentar, nanti. Makanya ini kalau ini sudah selesai kita akan menguburkan. Jelas? Baik. Kuburan, kuburan. Mana spidolnya, Pak? Anggap sini aja lah, Pak ya. Baik. Ntar dulu. Ini biar cepat nih, kasihan mayatnya ini juga. Panas ini, akhi. Baik, sekarang Anda butuh yang besar-besar. 6 orang. Yang besar-besar, 6 orang. Yang besar-besar. Yang 6 orang. Cepet. Satu sini. Mana ini? Ini yang akan masuk dalam anu loh.
Antum di situ, di sini. Oh, di sini. Taib. Satu lagi. Dua lagi. Yang gede, merasa gede gitu siapa? Ayo, betul. Ya, taib. Antum sini. Di sini, akhi. Taib. Antum sekarang angkat ini. Angkat mayat ini. Kayak gini posisinya. Kayak gini. Di sini semuanya. Hah? Antum angkat sini. Antum. 1, 2, 3. Sini ini, angkat. Bagian kepala, tengah, kaki. Enggak, antum di dalam kubur. Fadal, antum tengah. Gini, akhi, dipeluk gini, dipeluk badannya. Sini. Yang enak gimana caranya lah? Dipeluk, akhi, dipeluk. Nah. Dipeluk, akhi. Sini dulu, geser sini. Jalan ke kiri. Jalan. Geser kiri. Baik. Perhatikan. Ini anggap aja, sudah. Antum turunkan boleh. Kalau antum capek. Ya. Perhatikan, akhi. Anggap saja ini adalah apa? Lubang kubur. Sebenarnya lubang kubur tuh nggak ada 1 meter cukup. Berapa lebarnya? 80 sampai 90-an cm lah. Ini lubang kubur di sini ya. Taib. Biasanya 2 meter panjangnya. Dalamnya 1,30. 1 meter 30 cm sampai 1,5 lah. 1,5 itu dalam sekali juga. Semakin dalam, semakin bagus. Tuh, yang paling sunnah, yang paling bagus itu adalah lahad. Miring di arah ke mana? Ke arah ke kiblat dia, ke arah dinding, betul. Ini syak. Ini ada model juga di tengah-tengah. Itu memang tidak apa-apa, boleh. Cuman ini yang sunnah yang disukai Rasulullah SAW adalah lahad ini. Kok syak ini tengah-tengah ini kurang disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, dinamakan lahad karena miring ke arah ke kiblat. Maksudnya dipilih bagian yang pinggiran, ya kan? Dan menghadapnya ke bidan, namanya lahad, miring ke kiblat sana. Ini lahad. Jadi disunahkan ketika jenazah mau masuk kubur, disunahkan dari sebelah kaki. Masuk kuburnya dari sebelah kaki. Ini kan kaki mayat nanti kan di sini. Kaki kuburannya di sini kakinya. Jadi cara masukkannya kepala dulu dari arah sini. Jadi bukan nurunkannya dari sini. Enggak. Disunahkan dari arah apa? Kaki. Sunnah, Pak, enggak wajib. Sunnah, disunahkan dari arah kaki. Nah, ini gimana caranya? Jadi kayak gini nanti cara menerimanya. Antum kayak itu tadi, kasihkan sedikit-sedikit. Antum peluk, dorong lagi, peluk lagi, dorong lagi, peluk lagi. Jelas, akhi? Nanti akan jalan dia. Dipeluk gini, kanan yang bawah kayak gini. Nanti kan dia kan juga dorong ke sini nanti. Teman-teman dorong sambil dorongin dia. Nahan juga sambil dorong. Antum yang menerima. Terima lagi. Taib. Ketika mau naruh, ini bisa langsung ke sini bisa. Kalau enggak, kaki kalau ada di situ ada apa? Injakan, pakai injakan. Kalau enggak, biasanya enggak ada sudah di sini. Jadi benar-benar 3 ini kompak. 1, 2, 3 turunkan bareng. Dalam kondisi apa? Miring ke kanan. Miring ke kanan. Kayak seperti ini. Menghadap kiblat. Kanannya di bawah. Bukan ke dinding, ke bawah, ke tanah. Tangan kanannya ke bawah. Tidur. Kayak seperti tidur sunnah itu loh. Nah, jadi harus kompak turunannya. 1, 2, 3 kalian ini harus kuat sambil dipeluk kayak gini. Tuh 2, 3 bareng. Kami ke dalam kubur, menerima Kak, miring lagi dari atas. Iya, miring begini. Betul. Miring gitu terus.
Ditahan terus sambil dijalankan. Naam. Jelas ya, ikhwan? Jelas ya, ikhwan? Biar posisinya agak turun, antum duduk aja begini. Gini nanti nerimanya, ya. Ya. Jayid. Siap. Angkat. Bismillah. Ini posisi belum di lubang ya tadi. Sudah di dalam kubur ini. Turun di... Yang kuat akhi. Bismillah. Enggak. Yo, terima. Sambil didorong terus. Enggak, dulu. Terus. Dorong lagi. Terima lagi. Sambil dijagain sini. Terus kuat ya, akhi. Kuat gak? Kuat. Baru ditidurkan miring sini. Sini. Maju. Gini. Afan akhi ya, sudah. Kayak gini, cuy. Tidur aja. Diiringkan, ya kan? Sudah. Diiringkan, sudah kan? Miring gini kan? Nah, ini kan di atas. Ketika sebelum ditutup, dibuka semuanya. Bukanya gini aja. Dah. Enggak usah dah. Sudah. Dah. Enggak perlu dibuka mukanya, ditempelin di enggak perlu, enggak ada sunahnya. Jelas? Ini semuanya dibuka semuanya. Dah. Dalam posisi miring tadi. Makanya jangan lupa, ini posisinya ada di sebelah kiri. Iya. Jelas ya, ikhwan? Baru ditutup apa itu? Papan ya di sini ya? Bukan batu apa itu? Semen itu bukan? Hah? Yang lebih bagus semen itu. Yang lebih bagus itu semen itu. Itu lebih dekat kepada sunnah. Kalau di Saudi itu dari batu bata yang belum dibakar. Tapi batu batanya bukan kayak batu bata Palembang yang kecil-kecil itu ya. Itu batagor. Batu batanya panjang-panjang dia. Lebarnya ya seginilah. Panjang. Itu memang khusus di sana digunakan untuk nutup itu. Dan sebagian para ulama menganjurkan yang di dalam itu hendaknya bukan dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Entah itu semen atau apa? Bukan kayu. Bukan papan. Entah kalau antum bisa membuat kayak gitu. Bagusnya lagi kalau kita pengen profesional, ikhwan. Kita harus membuat tim buat kayak gitu itu. Tanah gitu atau pesen kalau mau dibakar dulu, tidak ada masalah, atau setengah mateng biar dia kuat, ya kan? Atau kayak gitu aja dah dikeringin yang lama, insya Allah keras dia. Kalau di Saudi kayak seperti itu cuman. Kok ada cor-coran kayak apa tadi? Del semen-semen tadi, tidak ada masalah. Nah, kalau ada yang jual sudah ada ukurannya, ya sudah cukup kayak gitu. Insya Allah. Jelas akhi, ini sudah antum akhi, sudah buka panas dia. Tadi waktu giling ini perlu diganjal nggak? Naam, ya sahih. Ini ada kasih apa ya? Mang Rasulullah SAW juga ada bantalan-bantalan dari apa? Tanah biar dia nggak apa? Naam, dikasih itu. Cuman itu tidak wajib juga. Kalau dia dah posisinya dah bagus ya, tidak ada masalah. Cuman mungkin untuk jaga-jaga biar dia tidak. Apalagi kalau liang lahatnya itu pas sekali, persisi, tidak butuh sudah. Nah, dan yang jadi masalah tadi, nggak mesti harus ditempelin apa? Ke tanah. Terus yang kedua, banyak orang itu kalau nggak pocongnya itu dibuka habis, dia akan bangkit kembali. Ini khurafat, bid'ah, ini kesyirikan, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini luar biasa fitnah ini. Dulu pernah terjadi di kampung kita. Jadi cuman gitu tadi. Dibuka aja simpulnya. Yang 7 tadi, ya.
Makanya cuma tali apa? Simpul saja, bukan tali mati itu ya, tali simpul. Antum sudah belajar sunnah, nggak perlu kayak gitu itu. Nggak perlu pakai kayak gitu. Antum harus kuat di keluarga, harus jelas. Nggak perlu kayak gitu itu. Anak nganjurin ini yang sunnah, nganjurin yang sunnah. Kalau omanya ternyata qadarullah masih kayak gitu, ya sudah. Dikeluarin, tetap nanti keluarin, masukin ke liang lahatnya dan ditutupkan, itu dihancurin, ditutupkan jadi tutup apa? Ladusnya. Nah, daerah banjir. Tidak ada masalah. Kenapa? Tidak ada masalah. Sedot airnya keluarin, tidak ada masalah. Daerah-daerah itu Ya, ada daerah-daerah tertentu kayak di Borang ini kan. Nah, Itu begitu tetap segini. iya, tetap dikeluarin, disedot. Yang jelas itu enggak mesti harus pakai kayak gini. Enggak harus pakai kayak gitu. Dan insya Allah habis. Nyatanya juga ada kayak gitu tuh disedot selesai juga. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau antum kasih kayak gitu itu tadi juga, itu juga malah tidak sesuai dengan sunnah. Nah, enggak ada masalah. Oh iya, nah, sahih. Ketika masukkan tadi, yang masukkan ke 3 orang ini, yang menyebut ada doa, tolong perhatikan. Yang memasukkan ke liang lahat 3 orang ini menyebut Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ketika masukkan ke dalam apa? Lahat. Ini sunnah aja, ya. Sunnah. Ini tolong jangan juga dilupakan. Bismillah ala millati Rasulillah. Ketika menurunkan ke liang apa? Lahat. 3 orang ini tadi. Iya, ketika mau ketika mau letakin ke tanah. Ketika turun. 3 orang inilah. Nah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bukan mau nyambut mayit, mau masukkan ke dalam liang lahat. Nah. Bismillah minimal ya. Papan nisan itu perlu dibuat tanggal. Tidak. Nanti dulu Pak. Sampai di sini jelas ya, ikhwan? Ya, langsung di apa? Ditutup pakai tadi. Habis tutup, langsung ditutup tanah, ya kan? Yang pakai tadi itu maksudnya ya kayak model kayak kalau ada semen, kalau nggak kayu ya sudah kayu, tidak ada masalah. Tapi bagusnya dihindari yang kayu. Tapi tidak harus. Tidak ada masalah. Cuma sebagian para ulama menganjurkan yang tidak mudah terbakar. Nah, ditutup, terus baru ditutup dengan apa? Tanah. Sedikit-sedikit. Nah, ini para hadirin yang ada di atas disunahkan ketika mulai ditutup dengan tanah, dia lempar dengan apa? Tanah juga 3 kali. Tanah di situ 3 kali. Jelas? Ketika mulai menutup dia dengan tanah. Yahsu salasa hasawat. Menabur tanah kubur 3 kali. Itu yang hadir. Baik, sampai selesai. Terus ditinggikan gundukannya. Ditinggikan apa? Gundukannya paling enggak 1 jengkal, dirapikan, diperindah, maksudnya rapi, enggak berserakan, tanah-tanah yang ada di sekitarnya dikembalikan lagi sebisanya, digundukin sampai benar-benar itu kayak kuburan persis. Benar-benar kuburan. Baru dikasih apa? Tanda. Disunahkan dikasih tanda 2 atau 1. Kalau Rasulullah SAW cuma batu di atasnya. Tek. Enggak ada nisan-nisan, enggak ada. Tidak perlu apalagi kasih namo, tanggalan, tidak perlu. Batu, makanya kalau ikhwah kita ada tim, jadi otomatis juga harus siapin batu itu. Jadi nggak usahnya beli batu. Kalau teman-teman, kalau saya di Solo sudah membuat tim ikhwan, sudah jadi, ada ambulannya, ada kuburan syar'inya, di kuburan itu sudah ada batu yang disiapkan. Di kuburan itu juga ada pasir. Setiap Ahad habis kajian pagi itu ikhwah semuanya kerja bakti gali kuburan. Ada 3-4 kuburan yang dah siap, terus kemudian diisi pasir. Jadi kalau ada mayat datang langsung pasir keluarin, selesai. Bukan nunggu sudah jadi belum kuburannya. Nah, siap kita. Di Saudi juga seperti itu. Kemudian di Saudi di atasnya dia biasanya ditutupin apa itu, papan gitu.
biar kok binatang lewat nggak masuk kan gitu. Itu dikasih pasir tujuannya juga gitu. Kok ada kambing nggak masuk gitu loh. Lihat ini utamanya kuburan, akhi. Jelas ya? Ini ana sudah mengusulkan pada sebagian teman-teman, insya Allah teman-teman mau buat kuburan syar'i. Doakan. Nah, jangan antum mikirnya kompleks syar'i ngumpul, kompleks syar'i. Kompleks syar'i yang satu jangan dilupakan. Ada kompleks syar'i yang bagus, masya Allah. Ada mungkin kampung Darussalam, dan juga kita juga sekarang lagi mau buat juga kampung syar'i insya Allah di mana? Talang Buruk. Dan insya Allah ada stable kudanya juga. Jangan lupa, belakangnya itu ada kompleks syar'i yang lain. Kuburannya. Jangan dilupakan. Antum gak mau mati? Mati, akhi. Bisa jadi antum belum sempat beli rumah, mati duluan. Ini harus dipikirkan. Antum mau dikubur bareng sama-sama, masya Allah, kayak kuburan istana-istana itu di sekitar sini. Mau dikubur kayak gitu. Enggak kan? Mending di Palembang. Kok di Jawa lebih parah lagi. Dibarengin kayak gini-gini. Sampingnya ada gini. Ya astagfirullahaladzim. Lemes sudah kok lihat kayak gitu. Ada ustadz kita. Teman anak, Allahu Akbar. Rajul saleh. Ustadz ini orang yang saleh. Demi Allah. Hasibu kadari wallah hasibu. Saya menilai begitu, dan Allah yang maha bisa menilai. Subhanallah. Lemes anak lihat kuburannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kanan kiri ada palang begini. Makanya penting kita buat kuburan syar'i. Semoga ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada donatur yang bisa beli tanah dekat kuburan. Bagusnya kayak gitu. Jangan di tengah-tengah kampung. Bisa geger masyarakat kayak gitu. Tengah-tengah kuburan, dekat kuburan. Biasanya tanah dekat kuburan itu harganya murah. Nah ini segera, tidak tahu siapa yang pertama kali akan dipanggil di antara kita. Ya makanya harus disiapin dari sekarang. Ana husnudzon, ana optimis bisa. Sebagaimana kita kalau di Solo sudah jalan, kurang lebih dah 20 jenazah yang dia di situ. Sebelum ana ke sini, ana baru itu ngeresmin. Alhamdulillah sekarang udah ada punya ambulan khusus. Ambulannya ada gambarnya politikus. Masya Allah. Cewek lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus punya ambulan ya ikhwan. Masa ikhwan bisa beli mobil-mobil. Itu lihat mobilnya di depan tuh, bagus-bagus itu. Beli mobil Suzuki apa itu? MVP ya. Ini murah sekarang. Jadikan ambulan. Luas. Jadi siapa ikhwan yang meninggal di mana? Langsung disatukan aja. Harus begitu, harus kompak. Sebagaimana kita nyatu di majelis taklim, kita nyatu di kuburan nanti. Begitu, ada tim, paling nggak ada tim. Ada tim. Tapi ini jangan menguap ya, habis kajian ini harus nguap, lupa. Berarti antum lupa mati berarti. Ini penting sekali, PR yang berat dan besar di Palembang ini adalah kuburan syar'i. Nah, ini yang bisa ana sampaikan. Dan Afwan tadi sudah dikuburkan kan, tadi batu, perhatikan. Habis itu berdoa. Berdoa masing-masing sambil berdiri menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat. Apa yang didoakan? Rasulullah SAW mendoakan, is'alu fa inna sahibu hadza yus'al. Is'alillaha tasbit. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Ketika selesai menguburkan seorang jenazah dari kalangan sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, mintakan ampunan kepada Allah untuk si mayit ini. Dan berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberikan keteguhan dia dalam menjawab pertanyaan. Jadi dua itu, minta ampunan dan mintakan keteguhan dalam menjawab pertanyaan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma tsabbithu biqaulis tsabit. Ya Allah, teguhkanlah dia dengan jawaban-jawaban yang teguh. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya pakai bahasa Indonesia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Enggak apa-apa di situ, dibaca lagi. Allahumma tsabbithu, teguhkanlah dia. Allahumma tsabbithu biqaulis tsabit. Atau tsabbithu gitu saja, enggak apa-apa. Kalau enggak pakai bahasa
Indonesia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa yang antum baca. Insyaallah. Cukup? Dan sebenarnya juga adab-adab ketika masuk kuburan, dilepas kakinya, alas kakinya, begitu tuh sambil berdoa, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu adab-adab dalam masuk apa? Kuburan. Ini juga jangan dilupakan. Saya kira Ini tadi kan doanya ada kiblat, terus ada ketentuan untuk belakang kuburan atau tidak harus. tidak ada masalah. Boleh di belakangnya sini, di depannya, tidak ada masalah. Di mana saja. Ada sebagian kan di agak jauh, Anda baca ke kiblat. Karena kiblatnya doa itu kemana? Ya arah ke kiblat juga. Kiblatnya dalam berdoa. Nah, menasihati. Hukum asalnya tidak ada kecuali memang benar-benar ada dibutuhkan. Seperti Rasulullah SAW datang ke kuburan, liang lahatnya belum jadi. Sambil nunggu Rasulullah SAW memberikan nasihat. Extended apa istilahnya? Ya kayak seperti nggak sengaja gitu. Bukan menjadi kebiasaan. Yang jelas tidak menjadi apa? Kebiasaan. Setiap berikan nasihat itu juga tidak ada sunnahnya. Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat, tatkala ada kondisi di situ, ada kondisi yang menuntut kita tuh nunggu lama. Seperti tadi, datang apa? Jenazah ke kuburan, perhatikan akhi. Jenazah datang, liang lahatnya belum jadi. Akhirnya sahabat duduk semuanya, Rasulullah SAW juga duduk terus memberikan nasihat. Ada itu dalam hadis Bara' bin Azib, hadisnya sahih. Tapi setiap kali ada mayit, saudara kayak ceramah dulu, kajian lama, ini tidak ada sunnahnya. Tapi hanya sekedar mengingatkan saudara-saudara kita semuanya akan menyusul seperti saudara kita ini. Tolong ini jadi ibrah buat kita semuanya. Dan sebelum kita pergi dari ini, nggak ada salahnya kayak gitu. Yang jadi masalah kan kayak khutbah Jumat lama 20 menit ceramah di situ. Ini banyak kayak seperti itu. Banyak. Ini juga tidak ada sunnahnya. Kok menjadi kebiasaan. Nah, taib. Hanya sekedar sebelum kita mendoakan, tolong ini jadikan pelajaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa saja kita akan mati seperti ini. Tolong jadi pelajaran. Hanya mengingatkan saja, sekedar hanya sambil lalu, tidak ada masalah insya Allah. Kalau Rasulullah SAW memang kajiannya itu panjang. Hadisnya panjang beliau sebutkan. Itu ada hampir 4 halaman dalam buku. Nasihat beliau yang beliau sampaikan ketika menunggu liang lahat ini jadi. Ini juga jadi ada fikih yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini. Jadi tidak mesti, kalau belum selesai kuburannya, jangan dibawa ke kuburan. Bawa aja, dah siap bawa ke kuburan. Belum selesai, tunggu aja. Jelas ya, kawan? Nah, tidak mesti. Nah, dan seperti itu. Sederhana sebenarnya hidup ini. Enggak kayak subhanallah orang itu, nanti jangan-jangan ini tanda-tanda su'ul khotimah. Tidak ada kayak gitu. Boleh disampaikan, boleh gak di sini? Tapi yang nggak ada sunnahnya, baik ya, baik. Kayak supporter apa gitu? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada sunnahnya kayak gitu. Nah, Biasanya kita kalau masuk ke kuburan itu melangkah kuburan. nggak boleh. Kan ada celah-celahnya itu kuburan kan, yang nggak bukan kuburan. Nggak boleh ngelangkahin kuburan, nggak boleh hukum asalnya. Nggak boleh. Jelaskan namanya masanya kan kuburan itu apa ada? Nah, Posisinya pasti tidak melangkah. kalau benar-benar tidak ada celah, ketika kita mau masukkan dari arah kaki tadi, ya kita berusaha tidak menginjaknya. Tidak menginjak kuburan tadi loh. Di pinggirnya. Atau seperti ini. Melangkahin seperti ini mungkin. Sambil bawa begini. Yang penting tidak menginjak. Karena larangan, dilarang ini. Dosa besar ini. Langkahin boleh kalau benar-benar menuntut. Darurat. Tidak ada apa? Celah sama sekali. Tapi setahu ana, kuburannya ada celahnya meskipun kecil. Yang jadi buat gak ada celahnya itu apa? Tahu nggak antum? Semen itulah. Ya kita injak pinggirnya aja, pinggiran semennya itu. Ini yang jadi masalah ini. Sebenarnya antara kuburan dengan kuburan ada celahnya. Yang buat tidak ada celahnya bangunan itu. Itu bid'ah, merusak sudah.
Itu bid'ah, yang ini mudaratnya besar. Nah, kalau yang harus nginjak yang di pinggirnya saja. Usahakan sebisa mungkin tidak nginjak apa, ikhwan? Kuburan. Ini tolong dijadikan prinsip. Nah, ngiring. Maksudnya? Tidak apa-apa, boleh ngiring dari belakang, ngiring dari depannya, boleh semuanya. Tidak ada masalah. Dan itu memang adabnya kita harus berikan jalan untuk jenazah itu. Bahkan sebagian berhenti, disunahkan berhenti untuk dia biar lewat, berikan lewat jenazahnya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dan itu di negara kita itu bukan termasuk larangan pelanggaran. Itu dalam kondisi-kondisi darurat istilahnya. Tidak ada masalah. Jangankan itu, istri antum mau melahirkan, antum nyalain lampu apa? Azad itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan dalam kondisi darurat. Apalagi sampai jenazah ya, akhi. Nah, Biasanya kan selesai ngubur, tabur bunga itu cak ono dah. tidak ada sunnahnya. Tabur bunga tidak ada sunnahnya. Semuanya tidak ada. Cuman ini tadi sudah. Apalagi beras kuning. Ya, bahas kuning. Tidak ada lah sudah. Tidak ada. Cukup ya, akhi. Yang nggak ana sebutkan tidak ada sunnahnya, insyaallah. Nah. Ini kan ada di daerah tertentu ya. Tapi di Sumatera Selatan ini ada. Jadi kalau orang itu dia meninggal, dia berwasiat tuh. Apakah anaknya apa siapa? Tapi kan sebabnya di kita. Oh ya. Hah? Oh benar-benar. Jadi kan di Sumatera Selatan ini ada daerah tertentu. Kalau meninggal dia berwasiat gitu kan. Ya, supaya dia dikuburkan di kampung halamannya. Sementara kan yang paling bagus di mana dia meninggal, di situ dia dikuburkan. Nah, terhadap wasiat ini bisa kita langgar atau mesti kita jalankan? Baik. Ini penting sekali. Antum menyebut wasiat, makanya penting Anda sampaikan. Antum dari sekarang segera menulis wasiat. Kalau aku mati sewaktu-waktu yang mengurus fulan. Bukan cuma wasiat masalah harta saja. Karena kita tidak tahu, terutama dalam masalah meninggal ini. Kalau masalah warisan itu ya biasanya wasiat itu ditulis ketika orang sudah kondisi sakit, tidak ada harapan sembuh. Itu masalah harta, segera berwasiat masalah hartanya. Hana juga anjurkan antum juga berwasiat kepada keluarga, bilang sama istri, kok nggak tertulis paling nggak disampaikan sama keluarga, istri, anak atau ibu juga. Kalau aku meninggal, tolong yang ngurus jenazahku fulan dan dengan timnya. Kenapa? Biar tidak jadi apa? Fitnah. Biar nggak jadi apa? Fitnah. Kita mau masuk ngurusi jenazah antum, orang tua antum nggak bisa, sudah nggak perlu kayak gitu itu. Kasihan sekali dia pengennya sesuai dengan sunnah, akhirnya apa? Nggak sesuai dengan apa? Sunnah. Ini penting untuk antum sampaikan ke keluarga. Penting untuk antum sampaikan ke mana? Keluarga. Ini masalah wasiat. Gak apa-apa dikubur. Ini ada kejadian pada saudara kita di Sragen sampai berwasiat, tolong nanti aku meninggal, tolong yang nyebut nama, sampai nama saya disebut Ustadz Umar yang mandikan saya, sampai dikuburkan di kuburannya Ustadz Umar, sampai seperti itu. Sampai disebutan di kuburannya, padahal bukan kuburan saya loh, akhi. Itu kuburannya umum. Maksudnya ya itu tadi, saya mengelola kuburan syar'i di sana dengan jamaah. Sampai minta seperti itu. Jadi akhirnya apa? Tenang kita, punya kekuatan. Jelas ya? Jadi orang-orang dari luar, dari kampung tersebut nggak bisa masuk-masuk. Penting loh Pak ini, apalagi sampean tokoh loh Pak di sini Pak. Antum tokoh di sini. Pasti semuanya pengen ngurusin Pak. Ya kalau nggak ada wasiat, nggak punya kekuatan kita. Tetap kalah kita. Tetap kalah. Ini kejadian, ada teman baru aja yang meninggal juga. Dia minta untuk diurus dengan cara sunnah. Tapi masyarakat udah masuk semuanya, datang bawa bunga, bawa ini, bawa itu. Gak bisa di stop akhirnya. Daripada kita berantem, ya kan? Yaudah, gak bisa akhirnya. Dan keluarga sendiri juga gak bisa menahan mereka. Ya sudah. Kecuali kok ditahan, maaf Pak ya ini sudah ada tim yang kita siapkan. Ya ini enak kita.
Ini sering kejadian masalahnya. Loh, kalau antum mau diurus seperti itu dengan cara-cara yang tidak syar'i, silahkan. Kok dengan syar'i, ya insya Allah teman-teman segera akan buat tim, nanti dimatangkan lagi, dan siap membantu insya Allah. Adapun wasiat, ada orang kok wasiat di Sumatera ini umumnya kalau meninggal pengennya dikuburkan di kampung halamannya. Ini sebenarnya tidak syar'i wasiat ini. Ini menyelisihi bahkan. Yang sunnah itu orang itu meninggal dikuburkan di mana dia meninggal, kecuali benar-benar dalam kondisi apa? Yang benar-benar dalam kondisi darurat di negeri kafir umpamanya, meninggal di Inggris atau di negerinya Macron, Prancis umpamanya. Nah ini di sana lagi kayak gitu itu. Nah ini perlu dikirim ke negerinya. Sebenarnya kalau nggak dijalankan tidak ada masalah. Wasiat itu, dan itu tidak berkaitan dengan ibadah. Kecuali kalau wasiat yang berkaitan dengan harta, ibadah, kemaslahatan untuk si mayit. Ini tolong 2/3 hartaku, harta yang ada di Lebong Siarang itu, atau pabrik, perusahaan di Lebong Siarang itu, saya wakafkan untuk kaum muslimin. Ini harus laksanakan. Karena ini kemaslahatannya untuk si mayit. Lah kalau dikubur di kampung halaman dengan di Palembang, apa bedanya? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Tanah ini tidak bisa mensucikan orang yang mati di atasnya. Sampai pun antum mati di Madinah atau di Mekah, kalau perbuatannya ahli maksiat, ya tetap ahli maksiat. Jelas ya ikhwan? Nah, tapi ya ana pengen mati di Mekah Madinah, ana juga jujur aja pengen. Nah. Tapi tidak mensucikan. Tanah itu tidak mensucikan penghuninya. Taib. Cukup insya Allah. Mau duhur akhi, anak ngomong dah 3 jam loh akhi, cukup lah. Nanti orang jelas dimatengkan lagi. Sudah cukup insya Allah. Ya, mau duhur, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Timnya tolong dimatangkan. Kok nanti masih kurang mantap lagi, praktek lagi, tidak ada masalah, praktek lagi. Tapi prakteknya nggak kayak gini lagi, langsung aja cepat, yang belum jelas di mananya langsung. Jadi jangan lagi nanti manggil Ustadz, tolong Ustadz, tidak ada lagi. Kalau anak yang mati, antum yang ngurusi. Gitu loh. Teman antum meninggal, antum yang ngurusi juga. Jangan apa-apa Ustadz. Allah musta'an. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.